Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, petang, dan malam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahman Indra Kusuma. Saya dosen dari program studi Teknik Informatika, jurusan Teknologi Produksi dan Industri di Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa data terkait dengan perkuliahan untuk memenuhi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Dalam video ini, saya akan memaparkan beberapa hal. Yang pertama yaitu deskripsi singkat mata kuliah, lalu proses pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah tersebut, metode pembelajarannya, capaian pembelajaran, lalu materi pembelajaran, dan di akhir nantinya kita akan menyaksikan cuplikan dari pelaksanaan perkuliahan yang terkait dengan mata kuliah tersebut. Identitas mata kuliah yang saya gunakan pada PDD UKT-PT ini adalah mata kuliah pembelajaran mesin, yang mana bobot kreditnya adalah 3 SKS, dengan mata kuliah prasyarat intelijensi buatan. Pelaksanaan dari perkuliahan ini akan dilaksanakan dalam jaringan. Perkuliahan dilaksanakan pada hari Rabu pukul 15.00 sampai dengan 17.30 WIB. Lalu memiliki syarat ataupun memiliki peraturan di mana seluruh peserta perkuliahan itu wajib mengaktifkan kamera, dan seluruh peserta perkuliahan juga harus dalam posisi yang siap menerima materi di perkuliahan, yaitu dalam posisi duduk dan berpakaian rapi. Dosen pengampu adalah saya sendiri, yaitu Rahman Indra Kusuma. Dalam mata kuliah ini juga mengundang beberapa dosen tamu yang bertujuan untuk membuka wawasan dari mahasiswa terkait dengan penerapan pembelajaran mesin di dunia industri ataupun di bidang riset. Beberapa dosen tamu yang akan hadir yaitu Bapak Alvin Rindra Fazri, MSc, dari Google, yang memiliki Google TensorFlow Certificate, yang posisinya ada di Jerman. Lalu ada Bapak Ahmad Zaki Shihan, seorang data scientist dari Telkom Indonesia. Selain itu juga ada Dr. Masayu Lelia Kodra, STMT, merupakan dosen STITB yang memang memiliki fokus di bidang machine learning, khususnya di text categorization dan juga summarization. Dan yang terakhir adalah Bapak Arif Rahmansyah, seorang machine learning engineer di Gojek. Untuk deskripsi mata kuliah dari pembelajaran mesin ini, di mana mata kuliah ini berfokus pada pemahaman ide dasar, intuisi, konsep, algoritme, dan juga teknik untuk membuat komputer menjadi lebih cerdas. Lebih cerdasnya yaitu melalui kemampuannya belajar dari data. Nah, belajar dari datanya di mata kuliah ini akan menekankan materinya itu pada teknik beberapa dasar pembelajaran seperti supervised, unsupervised, dan juga reinforcement learning. Untuk proses pembelajarannya, pendekatan pembelajaran yang digunakan cukup beragam. Ada student-centered learning, lalu penyampaian materi melalui ceramah atau presentasi, lalu bisa juga dalam bentuk diskusi hasil eksplorasi yang dilakukan oleh mahasiswa, dan juga pengerjaan tugas mandiri, baik itu sifatnya adalah individu maupun kelompok. Selain itu, untuk mendukung proses pembelajaran juga dilakukan evaluasi dengan beberapa cara, yaitu evaluasi bisa dilakukan evaluasi dengan pemberian tugas atau latihan terstruktur, lalu dinilai juga dari keaktifan di kelas, kuis atau post-test pada akhir perkuliahan, dan yang umumnya ada di setiap mata kuliah yaitu ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester tentunya. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah pembelajaran mesin memiliki CPMK dua utama CPMK, yaitu dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep dasar matematika yang digunakan dalam algoritma,
yang nantinya itu pastinya digunakan untuk menyelesaikan persoalan secara praktis. Dan yang kedua adalah diharapkan nantinya mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan memilih metode serta algoritma yang tepat secara praktis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu ini adalah pokok bahasan ataupun materi pembelajaran yang disampaikan dalam mata kuliah pembelajaran mesin. Ya, di sebelum ujian tengah semester akan disampaikan beberapa hal, yaitu pendahuluan machine learning, lalu terkait konsep terkait dengan well-defined learning system, dan juga pembelajaran konsep yang menjadi dasar dari pembelajaran mesin, lalu overview dari supervised dan unsupervised learning yang pernah dipaparkan pada mata kuliah intelijensi buatan. Lalu ada juga konsep dan implementasi di eksplorasi kode program di deep neural net untuk algoritma convolutional neural net, recurrent neural net, salah satu varian recurrent neural net yaitu long term short memory. Setelah UTS, nantinya akan membahas beberapa pokok bahasan lagi, yaitu support vector machine, lalu clustering, nanti ada beberapa pendekatan partitioning, density, hierarchical, model, dan grid based. Lalu juga ada disampaikan beberapa isu ataupun bagaimana teknik eksplorasi atau eksperimen di machine learning, mulai dari isu pada machine learning terkait dengan imbalance dataset, overfitting, underfitting, dan juga ensemble classifier. Lalu juga ada pembahasan terkait dengan eksperimen machine learning dan juga transformasi data. Ada juga eksplorasi terkait dengan supervised dan unsupervised learning di Python, dan yang terakhir adalah eksplorasi paper machine learning. Nah, tambahan dari mata kuliah ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu adanya guest lecturing yang nantinya akan berfokus di machine learning trend dan prospek di industri. Baik, untuk saat ini kita coba saksikan cuplikan perkuliahan yang merupakan ini rekaman untuk pertemuan ketiga yang membahas terkait dengan review yang pernah diajarkan oleh di intelijensi buatan yang menjadi syarat penting dalam perkuliahan pembelajaran mesin, yaitu review di bidang artificial neural net yang dilaksanakan pada tahun 2021. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai ya, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kesehatan untuk aktivitas yang akan datang ya. Oke, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan, sebenarnya ada beberapa review ya, terkait dengan regression dan juga ANN. Seharusnya sih ini overview ya jatuhnya ya, ataupun review ulang ya. Dimana harapannya sih regression kalian sudah dapat ya regression ya. Di PropStat sudah dapat belum analisis regresi linear? Karena saya belum pernah mengajar probabilistik dan statistiknya, jadi saya tidak paham pengajarannya sampai analisis regresi linear atau tidak. Untuk regresi linear apakah sudah pernah disampaikan, teman-teman? Halo, cek. Suara saya masuk. Lupa, Bang. Lupa. Saya. Seingat saya sudah, Pak. Oh, ingat sudah ya. Ingat Tias ya tadi, Tias ya. Ingat Tias sudah. Oke, baik. Semoga masih ingat ya. Tias masih ingat beberapa formulanya? Mungkin lupa. Alhamdulillah mungkin lupa, Pak, gitu ya. Oke, baik. Kita akan mulai nanti ya. Beberapa pembahasan terkait dengan regression dan juga ANN. Nah, ini ANN harusnya sudah ya, karena memang di artificial intelligence sudah. Nah, kenapa penting nanti pembahasan ANN? Karena memang nanti di minggu depan dan minggu depannya lagi, atau 2 minggu ke depan, kita akan membahas varian dari artificial neural net yang memang masuk dalam kategori deep learning ya. Di mana itu adalah algoritma convolutional neural net dan juga recurrent neural net. Dan kita bahas itu. Jadi untuk pembahasan hari ini, kita akan membahas analisis regresi, lalu jenis relasi itu seperti apa, nantinya yang akan dihadapi oleh analisis regresi, terus kita bisa mengukur tingkat kekuatan relasinya, karena memang ketika memang ternyata sebaran data kita itu tidak memiliki hubungan relasi linear, maka ya
seharusnya tidak perlu menggunakan pendekatan analisis regresi linear, karena memang analisis regresi linear adalah penyelesaiannya nanti dibawa ke penyelesaian persamaan linear seperti itu. Ya. Maka itu nanti harus tahu juga bagaimana sebaran data kita, gitu ya. Jadi ketika kalian bermain dengan machine learning itu nggak mesti langsung ada permasalahan saya pakai metode ini, nggak tahapannya tidak seperti itu ya, karena memang yang harus dianalisis lebih dulu adalah bagaimana datanya, sebaran datanya, bagaimana tipikal datanya, karakteristik datanya dan lain-lain. Nah, setelah tahu karakteristik datanya seperti apa, apakah numerik, apakah kategorikal, label yang diinginkan juga apakah numerik ataukah kategorikal, sebaran datanya seperti apa, apakah ada biasnya, apakah ada terjadi imbalance-nya dan lain-lain. Nah, itu semua menjadi bahan pertimbangan dalam memilih bagaimana eksperimen ataupun langkah demi langkah yang harus dilakukan dalam eksperimen machine learning dan juga tentunya dalam pemilihan algoritmnya, gitu ya. Nah, selanjutnya juga nanti kita akan membahas terkait dengan bagaimana kita mengestimasi parameter regresinya. Nanti yang akan kita bahas cukup yang masih sederhana dulu seperti itu. Nanti kalian bisa eksplor rasanya ingin lebih mempelajari terkait dengan regresi linear dan mengestimasi bagaimana ketika memang kita sudah dapat estimasi ataupun prediksi dari suatu nilai ya yang bisa kita berikan, lalu bagaimana mengukur terkait dengan apakah sudah benar nantinya fungsi kita ataupun hipotesis kita yang kemarin kan kita belajar hipotesis di pembelajaran konsep, hipotesis kita terhadap dataset yang mungkin nanti akan kita hadapi. Ya. Lalu nanti kita akan membahas juga terkait dengan artificial neural net dari single perceptron, mungkin di review cepat saja, nanti kita akan banyak latihan saja, single perceptron, multilayer perceptron, dan mini batch seperti itu. Pakai collab ya, oke, sip. Salah. Oke, yuk lanjut. Bisa lanjut ya teman-teman ya. Halo, Cik. Masih, Pak. Ya, lanjut Pak. Ngabuburit lah ya sampai maghrib. Tadi sudah asaran semua kan ya? Yang Islam sudah asaran kan ya? Sudah lah, harusnya udah dikasih kesempatan sampai jam 4 gitu kan ya. Saya asarannya mendekati maghrib Pak. Wah, bahaya juga itu. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, artificial neural net pasti kalian sudah kenal lah ya. Nggak tahu saya kenalnya di mana, yang penting sudah kenal lah pada dasarnya ya. Ya, pada dasarnya adalah menggambarkan bagaimana jaringan saraf yang ada di otak kita saling mengirimkan informasi sehingga dia bisa mengambilkan sebuah keputusan ya, di mana inputnya ada sesuatu, lalu ada pemrosesan antar neuron di lapisan-lapisan lain sampai dengan lapisan terakhir, itu lapisan pengambilan keputusannya ibaratnya seperti itu, ataupun lapisan output ya. Jadi minimal ya ada 3 lapisan, input layer, hidden layer, dan output layer. Nah, kalau deep learning di mananya Pak? Ya, deep learning bisa saja masuk di sini ya, hidden layer yang sangat banyak, ataupun sebelumnya input layer ya. Konvolu, dasarnya konvolusional itu sebelumnya input layer ya, itu ada pemrosesan dulu, baru dia masuk ke feed forward-nya ya, ataupun satu input layer langsung ke output layer gitu ya. Cukup mudah sebenarnya, cuman di awalnya aja yang sebelum. Nah, kalau recurrent neural net, nah hidden layer-nya yang dia ngelooping ya, ngelooping ke dirinya sendiri, namanya juga recurrent ya, ngelooping ke dirinya sendiri. Nah, itu serunya nanti main di situ. Tapi yang penting kalian mengingat kembali terkait dengan struktur dari artificial neural net ya. Untuk komponen kecilnya dalam struktur artificial neural net ada satu neuron ya, ataupun satu node yang dia memproses beragam inputan untuk menghasilkan satu buah keputusan ya, satu buah keputusan, baik itu keputusan akhir ataupun keputusan di suatu hidden layer seperti itu ya, atau nilai di hidden layer ya, di mana satu neuron ya, kalau saya gambarkan biasanya saya lebih senang menggambarkan seperti ini. Satu neuron itu ada fungsi sigma, ada fungsi f ya, di mana sigmanya adalah dia menggabungkan antara nilai-nilai yang masuk dikali dengan bobot-bobotnya ya, nilai-nilainya itu kan ini ya, ini nilai-nilainya dikali dengan bobotnya, dijumlahkan semua. Setelah dapat sebuah nilai, sebutlah V. Nah, untuk mengeluarkan sebuah nilai Y yang siap untuk proses selanjutnya adalah dimasukkan dulu dalam fungsi aktivasi. Ya, V untuk menghasilkan Y ini yang akan berjalan ya selanjutnya. Nah, ada fungsi aktivasi ya. Nah, itu di refresh sedikit ya. Nah, nantinya biasanya kita akan melibatkan adanya parameter bias ya, adanya variabel bias, di mana bias biasanya kita
defaultnya setnya 1. Di mana-mana ketika kita bermain algoritma artificial neural net, pasti bias itu kita setnya 1. Jadi X0 ya. Ditaruhnya di 0 ya biasanya. Nah di sini. Nah, nanti H0 biasanya gitu ya. H lapis 1, H1, H1 0 gitu ya. H lapis 2, H2, H2 0. Nah, ini beberapa fungsi aktivasi yang mungkin belum kalian dapatkan ya ketika di artificial intelligence ataupun intelijensi buatan dulu di mata kuliah itu. Mungkin linear sudah ya, linear sudah, tapi ReLU belum ya. ReLU ini mungkin kita akan dapat di ini ya, di CNN ya kalau nggak salah. Sorry, bentar. RNN kalau nggak salah. RNN atau CNN? RNN kalau nggak salah. ReLU. CNN itu softmax yang nanti terakhir. Lalu Tanha, ada Tanha. Tanha ini adalah versi besarnya dari sigmoid. Kalau sigmoid dia bermain di rentang 1 sampai dengan 0 putusannya, sedangkan Tanha bermain di 1 sampai dengan min 1 putusannya. Nah, ini kan yang kalian mainkan biasanya sigmoid ya, bermain dengan rentang 1 sampai dengan 0 saja. Ya mirip grafiknya seperti itu. Rumusannya ada, ya fungsi turunannya sama. Fungsi turunan penting diketahui. Kenapa? Karena memang ya kita mainkan ini nantinya ketika kita akan melakukan learning-nya ya. Pengupdatean bobotnya. Karena di dalam NN, artificial neural net, yang paling penting adalah mengupdate bobotnya karena itu adalah cara dia belajarnya seperti itu. Ya, kalau feed forward-nya pada dasarnya bukan cara belajar. Feed forward itu cara mengambil keputusan. Dengan input ini dikali bobot sehingga ending dia hasil keputusannya apa. Nah, belajarnya di mana? Belajarnya adalah kita cek antara keputusan yang sebenarnya dengan keputusan hasil dari si model. Di mana errornya? Ketika errornya cukup tinggi, ya harus dihafal. Harus dihafal dan harus digunakan sebagai bahan untuk pembelajaran, update bobot. Nah, ini softmax. Softmax ini bisa juga dianggap sebagai probabilistic decision ya, di mana ketika pengambilan decision dia akan mempertimbangkan dulu keseluruhannya ya, di mana ini ada seperti itu. Nah, ini feed forward yang saya katakan tadi, feed forward itu tidak berfokus pada pembelajarannya, karena memang feed forward adalah untuk pengambilan keputusannya, di mana ada input dimasukkan ke proses struktur jaringan saraf, menghasilkan output, dah selesai kan seperti itu. Ya, ini gambarannya ini ya. Ada input masuk ke hidden layer, output. Ya, keputusannya apa? Selesai. Ya. Nah, struktur ini, struktur feed forward memang tidak ada backward link-nya. Ya. Nah, nantinya kalau learning-nya artificial neural net, nah nanti baru ada pertimbangan backprop-nya ibaratnya seperti itu. Ya. Nah, ini adalah feed forward and topology, di mana input layer-nya berukuran e-fitur tergantung dengan feature data kita. Lalu hidden layer kita itu berkaitan dengan seberapa kompleks data kita atau komputasi yang kita harapkan. Ketika data sebaran kita itu sangat kompleks, maka menguraikannya, maka otomatis membutuhkan beberapa layer. Jadi layer itu pertimbangannya adalah bagaimana cara kita menguraikan si data demi data. Misalkan ada 100 fitur, ya 100 fitur, dari 100 fitur ini ternyata nggak bisa ketika diproses dalam satu layer. Maka kita uraikan dulu. Kita uraikan dulu misalkan ke dalam 50 feature dulu. Nah, 50 feature, maka 50 neuron ada di hidden layer 1. Dari 50 feature, nanti kita akan uraikan lagi menjadi 25 feature. Nah, 25 feature masuk di hidden layer 2, dan seterusnya. Sampai dengan kita endingnya mendapatkan di, ya. Nah, ini latihan yang kedua, ya, untuk ANN learning. Yang di-upload oleh saya di Google Classroom, sepertinya kurang ini saja. Tadi saya cek, ketika saya cek, saya baca, saya kurang menentukan learning rate ya. Jadi saya tambahin serta learning rate-nya adalah 0,1 di sini ya. Namun ininya sama, strukturnya sama ya. Kalau digambarkan nanti kalau emang sempat di ending kita masih ada setengah jam, saya teruskan dulu nanti baru kita ulas ya untuk yang struktur ini. Jadi saya kasih clue namanya bentukan modelnya. Ya, kita harapkan seperti itu. Oke, mungkin itu sih sebenarnya yang perlu saya sampaikan ya, di mana minggu depan ada convolutional neural net kita bahas. Saya mungkin sedikit kasih clue yang di sini ya. Oke. Ini terlihat? Terlihat teman-teman? Terbaca? Terlihat dan terbaca? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, ya, terima kasih. Oke, kita buat ya. Ini ada bias ya. Ada bias, di sini ada X1. Waduh, kalau saya pakai sket ternyata lelet ya ini. X2. Sambil sharing misalnya. X3 dan X4. Sorry. Ada X3 aja ya? Oh ya, X3 aja. Lalu ada hidden 1. Ada hidden 2.
Masuk ya. Bobotnya tidak perlu saya tulis ya. Bobotnya dipakai tabel aja. Ya, ini ada ini X0. Ini H0 dengan 1 ya. Sama dengan 1. Nah, di sini ada Y1 dan juga Y2. Oke, kalau strukturnya udah kebayang ya. Saya teman-teman ya. Untuk membuatnya kenapa kok kayak gini ya. Oke, gitu ya. Ini ada output 1. Sini ada output 2. Ya. Ini cari apa output 1 ya. Kalau output 1 nggak bisa semata-mata langsung output 1 di sini ya. Nah, kita pertama, oh iya fungsinya apa ya. Lupa saya kasih lagi kan. Fungsinya sigmoid aja lah ya, yang mudah ya. 1/1 min E pangkat min X ya, nggak salah ya. Lupa lagi. Saya itu orangnya nggak hafal rumus. Jadi kadang-kadang 1/1 plus, oke sorry, 1 plus E pangkat min X ya. Ini tadi ya. Nah, kita pertama cari dulu ya V di sini dan Y di sini gitu ya. V di sini dan Y di sini. V di sini dan O1 otomatis, V di sini dan O2 otomatis ya. Maka kita cari dulu V-nya. Gimana? Udah ketemu belum? Rizky? Nanti yang VY1 sama YO1 saya minta tolong bantuannya dari yang nggak ngidupin kamera perempuan, Sabina Zahra Salsabila. Takutnya udah saya ditinggal mandi mas ini. Yuk, ada nggak orangnya? 0,556 Pak. Ah, berapa? YH2-nya 0,556. Yakin ya? 0,556. Ya. 556. Oke, thank you. Oke, lanjut. Ini siapa yang saya panggil? Sabrina. Oh ya, Sabrina. Oh, belum ditinggal ke warung ya saya. Tinggal ke warung beli makan ya. Oke, yuk. Bantu saya dong. Yang V1 di sini ya, V1. V1. Ya, V1 di sini nih. Kelihatan kan kursor ya? Nah, coba yuk. Nanti sebentar. Yang VY2 biar cepat, bantu yang laki-laki VY2 siapa ya? Yuk siapa yuk yang bantu. Bentar. Oh, yang udah mikir nih kayaknya mukanya nih, Iwayan Chandra. Nah, udah sempat mikir itu. Kalau udah sempat mikir nanti udah jadi biasanya. Oke, yuk. Siapa tadi kan namanya? Siapa tadi yang perempuan namanya? Sabrina. Ya, Sabrina. Ya, Sabrina, silakan. Yuk, ini berapa nih? Boleh dibantu awalnya dulu nggak, Pak? Bantu awal. Nolnya kan 1 ya. Nolnya 1 ya. 1 ya. Dikali jalur yang H0 ke Y1. H0 ke Y1 kan minus 0,15 nih. Maka 1 kali minus 0,15. Maka minus 0,15. Untung yang saya bantu 1 kali kan. Jadi nggak usah. Udah, tuh saya lu. Selanjutnya apa? H1 ya, Pak ya? Ya, Y ya. Yang Y-nya ya. Yang YH1 yang masuk ke ini. Berapa? Saya ini ya. 1. Kok 1 lagi? Oke. 0,438 kali berapa? Kali 0,1. Jadi berapa? 0,438. 2. Nah, gitu. Ini dapat delta H2. Ya, begitu pula untuk mencari delta H1. Ya, delta X1 perlu dicari nggak? Nggak perlu ya. Kenapa? Ya, nah X1 adalah fakta. Ya, nggak perlu kita cari errornya. Ya, fakta kita anggapnya adalah dia benar. Ya. Maka yang perlu kita cari adalah delta Y1, delta Y2, delta H2, dan delta H1. Maka nanti akan dapatkan di sini ya teman-teman ya. Delta Y2, delta Y1, lalu di sini ada delta H1 dan delta H2. Nah, lalu bagaimana untuk mengupdate bobot? Lihat saja, misalkan diminta ngupdate apa nih? Update bobot yang menghubungkan X3 sama H2, X3 sama H2. Maka fokus saja di sini nih, yang saya garis bawah. Nah, ini yang saya gariskan ya. Ini yang akan saya update. Artinya, ini yang terlibat apa saja? Yang terlibat adalah X3 sama H2 nih yang terlibat. Ya. Maka masukkan ke dalam rumus update bobot. Ya. Rumus update bobot adalah W dari X3 ya, sorry. X3 H2 itu akan sama dengan
kan sama dengan W X3H2 yang lama, ya, X3H2 yang lama ditambah dengan learning rate-nya, gitu kan ya, dikali dengan yang masuk ke bobot ini itu nilai apa yang masuk ke dalam bobot ini ataupun yang kena di dalam bobot ini itu nilai apa? Nilai X3, maka nilai X3 yang masuk. X3 ya, dikali dengan lalu efeknya yang ada di sini itu apa? Delta ya, delta H2. Ya, yang akan melibatkan error kan delta di sini. Maka yang melibatkan errornya adalah delta H2. Nah, dapatlah ini. Oke. Nah, tugas-tugas yang ini otomatis sudah bisa dikerjakan ya semuanya. Karena O1-nya sudah dapat nih ya. Ya, saya bantu O1-nya sudah dapat. Delta H2-nya sudah saya kasih rumusnya. Ya, X3H2-nya sudah saya kasih rumusnya. Tinggal kalian selesaikan. Oke, clear ya? Ada pertanyaan? Halo, ini saya ditinggal buka bersama nih kayaknya. Udah pada buka ya? Hari apa Pak? Gimana? Cukup jelas? Izin bertanya. Ya, silakan. Ini di ini juga ya? Kan tinggal isi-isi saja ya. Malam ini jam 12 malam nanti. Paling lambatnya. Sudah saya kasih kan ya? Sudah saya kasih di ini. Di apa namanya? Media pengumpulannya ini ya. Ini kalau nggak salah due date-nya sampai jam 11 malam nanti. Terserah kalian mau pakai tulis Excel atau mau pakai tulis tangan, silahkan ya. Itu juga kalian kan dikasih tugas pengumpulan besok, kalian juga besok yang ngerjainnya gitu kan. Lebih baik ya hari ini juga. Masih anget kan? Masih ini. Silahkan kalau mau di print screen ya silahkan gitu kan. Kalau ini mau di print screen silahkan. Kalau ini clear untuk pembahasan overview dari regresi dan juga artificial neural net, silahkan. Nanti tugasnya dikerjakan, yaitu review sih jatuhnya, hanya overview aja, menghangatkan lagi supaya kalian juga, takutnya saya itu yang ketika saya ngomong panjang terkait dengan convolutional neural net, recurrent neural netnya aja kalian masih lupa gitu ya. Maka itu saya paksa untuk membuat itu supaya mengingat lagi, oh ini feed forwardnya, oh backwardnya dan seterusnya, turunannya dan seterusnya. Harapannya seperti itu. Sehingga kita ketika ngobrol di minggu depan terkait dengan convolutional, terkait dengan recurrent ataupun terkait dengan deep learning, agak ada yang nyangkut lah, nggak bengong 100% gitu, bengong seperti itu. Harapannya begitu ya teman-teman ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, tinggal 10 menit lagi sebelum jam 18.00, maka cukuplah ya, saya cukupkan sekian. Terima kasih sudah menemani sore saya yang bermanfaat gitu ya. Kita mengkaji bersama-sama terkait dengan pelajaran machine learning ya. Semoga minggu depan tidak ada masalah di jadwal saya, jadi bisa tepat waktu, kita mulai dari jam 3 ya. Saya mohon maaf karena memang saya kurang fokus juga ketika tadi masih memperhatikan workshop, namun juga berbarengan dengan mengajar ya, gini itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, perlu saya mohon ampun. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Semoga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya.